Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Baik, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kita masuk pada alamatur bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Terakhir sudah membahas pada i'rab apa? Nasab sudah selesai, sudah masuk pada i'rab khafad ya. Masih nasab berarti. Nah, hari ini kita bahas i'rab khafad dan jazm. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu dari i'rab rafa. Bismillah, naqra. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wa hiya al-aslu. Wal wawu wal alifu wan nun. وهي نائبة عن الضمة فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال الله وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال أصحاب موسى ومساكن ترضونها ومن آياته الجواري وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو إذا جاءك المؤمنات وأولاة الأحمال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو نرفع درجات من نشاء والله يدعو إلى دار السلام وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون وإيكم منكم 20 صابرون وفي الأسماء 6 وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال نحو قال أبوهم
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا وجاء حموك وهذا فوك وهنوك وإنه لذو علم وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه نحو قال رجلان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية نحو والنجم والشجر يسجدان أو ضمير جمع نحو الذين يؤمنون بالغيب أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو أتعجبين من أمر الله وللنصب 5 علامات الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وإذ واعدنا موسى وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف نحو وترى الجبال وعدكم الله مغانم وأنكحوا الأيام وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء 6 نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخونا ورأيت حماك وهناك أن كان ذا مال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم
وما حمل عليه نحو خلق الله السماوات وإن كنا أولات حمل وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه نحو وجعلنا مسلمين لك إذ أرسلنا إليهم اثنين ربنا أمتنا اثنتين وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ننجي المؤمنين وواعدنا موسى 30 ليلة وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون نحو إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم Dan kalau ada waktu luang membaca buku atau matan-matan yang sudah kita pelajari berkali-kali, ini ada keuntungan mengokohkan ilmu. Walaupun sudah paham, lanjut berikutnya, mengulang kitab awal dan baca berkali-kali ini mengokohkan. Maka seperti Julumiyah kemarin dibaca-baca lagi, dan juga ini nanti. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tanda-tanda i'rab khafd. Gimana bacanya? Walil khafdi thalathu alamatin. Artinya, dan i'rab khafd memiliki 3 tanda. Apa saja? Al-kasratu wahiyal aslu. Tanda pertama adalah kasrah, dan ini tanda asal atau identik. Khafd identik dengan kasrah, rafa identik dengan dhammah, nasab identik dengan fathah, khafd identik dengan istilah lain khafd adalah jar. Wal ya'u wal fathatu, tanda yang lain adalah huruf ya dan juga fathah. Wa huma naibatani 'anil kasrah, keduanya ya dan fathah menggantikan kasrah dalam beberapa tempat. Nah, akan kita bahas. Sekarang kapan kasrah menjadi tanda i'rab khafd? Gimana bacanya? Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Artinya, adapun kasrah maka menjadi tanda i'rab khafd terdapat pada 3 tempat atau 3 kata. Yang pertama, fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Catatan, isim mufrad munsharif. Kalau rafa, dhammah menjadi tanda rafa pada isim mufrad baik munsharif maupun ghair munsharif. Tapi kalau kasrah menjadi tanda i'rab khafd khusus pada isim mufrad yang munsharif. Apa itu munsharif? Yang bisa ditanwin. Naam. Nahwu bismillahirrahmanirrahim contohnya. Mana kata yang dijadikan contoh? Semuanya selain bi. Naam. Ismi, lafaz Allahi, Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi, semua i'rabnya apa? Khafd, meskipun sebabnya berbeda-beda. Dan semua tanda khafdnya adalah
kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Nah, dua, ulaika ala hudan. Mana contohnya? Hudan. I'rabnya apa hudan? I'rabnya apa? Khafad. Naam. Kenapa khafad? Di dalam huruf jar. Mana tanda khafadnya? Harusnya apa tanda khafadnya? Kasrah. Naam. Kasrahnya mana? Muqaddara. Naam. Bentar, saya sedikit lupa. Tanda kasrahnya pada alif. Naam. Muqaddara pada alif. Sekarang tanwin hudan. Kita bahas. Saya lupa, makanya saya referensi lagi. Ini sebenarnya bab tentang bab sharaf ya. Ada ilal, ada maqlub, ada idgham. Kalimat hudan. Nah, biasanya kan harokat tanwin itu pada apa? Huruf terakhir. Nah, kata hudan, kemudian apa lagi? Ma'nan, apa? Fatan, nah, dan seterusnya. Kata hudan ini dari kata hada. Hada ya di. Nah, berarti hurufnya hudai. Jadi aslinya hudan itu hudayun. Nah, kalau rofa, kalau nasabnya hudayan. Kalau khafadnya hudayin. Ini aslinya. Nah, hudayun tanwin, sahih? Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah kalau diucapkan seperti huruf nun sukun. Nah, ini tulisannya hudayun, bacanya hudayun, sahih? Kalau hudayan berarti hudayan. Ini cara bacanya. Ini tulisannya. Nah,
Dalam kaidah nanti belajar sorof, kalau ada huruf ya, jika ada huruf apa? Ya berharokat, baik harokat dhammah, fathah maupun kasrah. Dhammah, fathah maupun kasrah. Terus dan kata huruf sebelumnya berharokat fathah. Huruf ya harokat ya sudah. Kata huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Apapun hurufnya, harokatnya apa? Fathah. Maka huruf ya ini, huruf ya dirubah menjadi alif. Berubah menjadi alif. Gimana jadinya? Hudayun menjadi ya alif menjadi hudan. Paham? Jadi apa? Hudan. Sudah? Sudah. Sekarang ada dua sukun bertemu, sukun alif dan sukun nun. Kaidahnya, jika ada dua huruf sama-sama berharokat, harokat apa? Sukun bertemu. Nah, alif dan nun sukun ya. Jika bertemu maka huruf pertama dihilangkan. Hudan, mana yang lebih sama antara alif dan nun? Alif. Maka berubah lagi menjadi hudan. Sudah pernah belajar Bu Dafa? Sudah pernah belajar ini? Sama-sama lupa tadi. Nah. Dah. Sampai sini hudan. Dari pada pembacaannya sudah mirip dengan ini, sahih? Hudan. Cara bacanya sudah mirip. Sudah sama. Tinggal penulisannya. Kemudian dikembalikan lagi. Nun tadi ini apa asalnya? Nun aslinya apa? Tanwin. Nah, nun aslinya tanwin. Maka kembali lagi ke hudan. Nah, kembali lagi ke hudan. Kemudian ditambahkan alif. Ini enggak ada penjelasannya, entah karena untuk
membedakan dengan tanwin i'rab, tanwin asli. Nah, untuk membedakan dengan tanwin tamkin namanya. Betul, untuk membedakan dengan tanwin tamkin maka dimasukkan alif bentuk ya. Nah, ini apa namanya? Metamorfosis ya. Dari ulat ke kupu-kupu kembali ke pompong. Ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Nah, jadi hudan ini mau i'rabnya khafat, rafa atau nasab tetap dibacanya hudan. Kecuali kalau tambah alif lam jadi al-huda. Jadi ya hudan. Jadi hudan asluhu hudayun. Semua at-tanwin adalah nun sukun hudayun. Kemudian karena bertemunya dua huruf berharakat sukun maka alifnya dibuang menjadi hudan. Nah, kemudian nunnya dirubah menjadi tanwin lagi dan ditambahkan alif untuk membedakan antara tanwin ini dan tanwin tamkin. Jelas. Itu pembahasan lebih detail nanti di bab yang lain, ini sekilas saja ya. Baik, berarti kembali lagi pembahasan mana tadi? Nah, ulaika ala hudan. Kita bahas dulu ulaika. Jenis katanya isim, fi'il atau huruf? Ulaika isim mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Isim isyarah. Ala mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Huruf khafat. Hudan mabni atau mu'rab? Mu'rab. Naam. Isim mufrad. I'rabnya apa? Khafat. Kenapa? Dari huruf jar. Naam. Tanda khafatnya kasrah. Mana kasrahnya? Tidak tampak karena tidak mungkin dimunculkan pada alif. Nah, kenapa kasrah? Karena isim mufrad munsharif. Halas. Yang kedua, wa fi jam'i taksiril munsharif. Pada apa? Jamak taksir yang munsharif. Nahwu contohnya lirrijali nasibum mimmat tasabu. Mana kata yang dibahas? Lirrijali. Nah, ar-rijali mu'rab, i'rabnya khafat, tanda khafatnya apa? Kasrah. Kenapa kasrah? Jamak taksir munsharif. Nah, wa fi jam'il muannatsi salimi wa humila alaihi. Yang ketiga, kasrah menjadi tanda i'rab khafat terdapat pada jamak muannats salim dan yang dikelompokkan padanya. Contoh wa qul lil mu'minati. Waw mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Huruf qul mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Fi'il amar. Lil mu'minati lam li mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Huruf al-mu'minati mu'rab. I'rabnya apa? Khafat. Kenapa? Jadi huruf khafat. Tanda khafatnya apa? Kasrah. Kenapa? Jamak muannats salim. Nah, wa marartu bi ulatil ahmali. Aku melewati wanita yang hamil. Nah, kata yang kita bahas adalah ulati. Ulati di sini i'rabnya apa? Khafat karena dioleh huruf jar. Tanda khafatnya kasrah. Kenapa? Mulhaq bil jamak muannas salim, dikelompokkan pada jamak muannas salim. Halas. Jadi kasrah menjadi tanda i'rab khafat terdapat pada berapa tempat tadi? 3. Apa saja? Isim mufrad munsharif. Kedua, jamak taksir munsharif.
ketika jamak muannats salim. Nah, kemudian wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Nah, adapun ya menjadi tanda i'rab khafd terdapat pada 3 tempat. Apa saja? Yang pertama, fil asma'is sittah, nahwu irji'u ila abikum. Mana kata yang dibahas? Abikum. Abikum. Mu'rab, i'rabnya apa? Khafd. Kenapa? Didahului huruf jar. Tanda khafdnya ya. Kenapa ya? Karena termasuk asma'us sittah. Abikum. Kalau rafa'nya abukum, nasabnya abakum. Naam. Contoh kedua, kama amintukum ala akhihi, sebagaimana aku pernah mengamanatkan kepada kalian terkait saudaranya, saudara Bunyamin, yaitu Nabi Yusuf. Kata yang dibahas adalah akhihi. I'rabnya khafd, tanda khafdnya ya. Kenapa? Termasuk asma sittah. Nah, akhihi rafa'nya akhuhu, nasabnya akhuhu. Nah, wa marartu bihamika, terus wa fika. Aku melewati hamika, pamanmu, wa fika, apa? Mulutmu, fuka, fika, faka. Nah, ini berhati-hati, tulisannya sama antara huruf jar fika, barakallahu fika. Nah, ini huruf jar, semoga Allah memberkahimu. Nah, fi huruf jar, ka kamu. Kalau apa namanya, wa fika bisa juga artinya apa? Mulutmu. Nah, contoh fi fika ta'amun, apa artinya? Di dalam mulutmu ada makanan. Fi pertama huruf jar, fi kedua asma sittah, mulut. Naam. Fi fihi. Naam, ada. Hatta ta'ama tad'uhu fi fiha. Hingga makanan yang kau letakkan ke mulut istrimu adalah sedekah. Nah. Wahanika wal jari dzil qurba. Mana yang dibahas? Bil qurba. Nah, kedua, ya menjadi tanda i'rab khafd terdapat pada al musanna fi musanna, wa ma humila alaihi nahwu hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku sampai pada pertemuan dua air, dua laut. Kata yang dibahas adalah al bahraini. I'rabnya khafd, tanda khafdnya ya. Kenapa? Musanna. Wa marartu bisnaini. Mana yang dibahas? Itsnaini. Aku melewati dua orang. Itsnaini. Nah, jadi itsnaini i'rabnya khafd, tandanya ya. Kenapa? Mulhaq bil musanna. Apa bedanya itsnaini dan itsnataini? Mudzakkar dan muannats. Ya menjadi tanda i'rab khafd yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Contoh qul lil mu'minina, atau yang dimasukkan jamak mudzakkar salim. Contohnya fa it'amu sittina miskinan. Mana kata yang jadi contoh? Sittina. Rafa'nya sittuna. Nah, nasabnya sittina. Nasabnya sittina. Nah, mudzakkar salim. Baik. Contohnya wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Kemudian fathah menjadi tanda i'rab khafd pada kapan? Fil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang tidak bisa ditanwin, baik isim mufrad maupun isim apa? Jamak taksir. Isim mufrad ghairu munsharif,
Nahwu contohnya wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Mana jadi contoh? Info kan kalau udah habis ya waktunya. Nah, Ibrahima. Nah, i'rabnya apa? Khafad. Tanda khafadnya fathah. Kenapa fathah bukan kasrah? Karena isim mufrad ghairu munsharif. Jadi enggak ada Ibrahimi, enggak ada. Hanya Ibrahimu dan Ibrahima. Kalau rafa Ibrahimu, nasabnya Ibrahima, khafadnya Ibrahima. Nah, Ismaila juga sama. Fahayyu bi ahsana minha. Mana yang jadi contoh? Ahsana. Rafa'nya apa? Ahsanu. Jadi apa? Wairumun sorif. Ahsanu. Yang lebih baik. Ahsana. Bukan fi'il ya. Ini isim tafdil. Apa? Nah, isim tafdil. Ahsanu, akbaru, afdalu, ab'adu, aqrabu, yang lebih dekat, yang lebih jauh, yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu adalah isim tafdil. Dan isim tafdil apa? Ghairu munsharif. Paham? Nah, sekarang ghairu munsharif dari jamak taksir. Contohnya maharib, min mahariba. Nah, atau yang sepola dengannya masajidu, min masajida. Makatibu, min makatiba. Naam, demikian. Maqaidu, min masabihu, min masabiha. Nah, di jamak taksir yang ghairu munsharif. Pengecualian illa, kecuali, idza udhifa. Naam, isim yang ghairu munsharif ini diidhofahkan. Baik, sebentar, dikit aja. Contoh kata ahsanu. Paham? Ahsanu ghairu munsharif, maka ila ahsana, tanda khafadnya adalah fathah. Tapi kalau dia diidhofahkan menjadi ahsanul qawli, maka menjadi ila ahsanil qawli. Kalau diidhofahkan maka bisa dikasroh. Maaf. Kalau sendiri maka tidak bisa dikasroh. Tanda khafadnya apa? Kalau diidhofahkan maka kasroh. Maaf. Afdalul ilmi. Afdalu ila afdola. Tapi kalau afdalul ilmi ila afdalil ilmi. Paham? Nah, contohnya fi ahsani taqwimin. Nah, kenapa kok bisa dikasroh? Karena dia bahkan diidhofahkan. Itu satu. Kedua, au dakhalat alaihi al, atau diberi alif lam, maka bisa dikasroh. Wa antum aakifuna fil masajidi. Contoh di ini juga. Ahsana enggak bisa dikasroh fasalkan, tapi kalau dikasih al, jadi al-ahsan. Al-ahsanu menjadi ilal ahsani. Sekali lagi, isim ghairu munsharif kalau khafad tandanya adalah fathah, kecuali jika satu diidhofahkan, kedua atau diberi alif lam. Halas, dan masuk waktu isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang terakhir ya menjadi apa tadi? Betul ya? Naam. Sekarang besok korban depan alamatul jazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.